sebenarnya apa lagi Pak yang menjadi penyebab kebakaran hutan di Indonesia terutama selama periode heat wave yang terjadi belakangan ini? Ya, tentu saja faktornya bisa beragam ya. Nanti Mas Miming bisa menjelaskan lebih detail secara teknis, ya mulai dari memang faktor alamnya ataupun juga mungkin ada beberapa tempat tapi mungkin juga tidak bukan yang mendominasi yaitu faktor ketidaksengajaan ya. Tapi yang jelas tentunya kebakaran hutan ini bisa menambah tadi ya dampak dari perubahan iklim yang memang sudah ada dampak buruknya bagi pertanian kita, Mbak. Jadi dampaknya dari segi pertanian saja atau apakah ada dampak lain Pak? Bagaimana dengan kondisi ekosistem alam kita? Kalau dari penelitian ya, dari studi-studi ekonomi, ada perhitungan-perhitungan ya rupiahnya. Kalau misalnya agak beragam ya, tapi secara umum apabila terjadi kebakaran 1 hektar misalnya dari hutan, itu akan bisa menimbulkan dampak langsung itu kerugian sekitar 70 jutaan rupiah. Tetapi kalau dilihat dampak multiplier nanti untuk ke sektor yang lainnya, itu bisa lebih besar lagi, bisa lebih dari 200 juta rupiah untuk per setiap hektar yang terbakar. Baik, saya ingin tahu dari Pak Miming, kerugian apa Pak yang bisa ditimbulkan, dampak ekonomi apa yang ditimbulkan dari kebakaran hutan yang terjadi beberapa saat belakang ini Pak? Ya, dalam konteks bahwa kita bicara terkait dengan penyebab karhutla ya, seperti yang tadi dipertanyakan, saya akan mengutip apa yang disampaikan oleh Kepala BNPB di tahun 2019, di mana kebakaran hutan waktu itu sangat cukup intens juga ya, cukup signifikan, di mana Pak Doni Monardo saat itu menyampaikan bahwa kebakaran hutan dan lahan di wilayah Indonesia itu adalah penyebabnya 99% adalah ulah manusia dan 1%-nya adalah faktor alam. Jadi memang benar bahwa saat ini faktor kondisi kemarau yang dibarengi dengan adanya fenomena El Nino moderat ya sejak pertengahan tahun ini, bahkan kita prediksikan hingga akhir tahun ini masih El Nino tersebut masih cukup aktif, dan mengingat bahwa saat ini juga kita kondisi kemarau masih menjelang, meskipun memasuki nanti November sudah sebagian wilayah awal musim penghujan, tetapi untuk level tingkat keparahan juga masih harus diwaspadai nih, paling tidak sampai bulan atau selama periode Oktober dan November ini. Nah, kita berharap mulai November tentunya musim musim penghujan sudah mulai berganti gitu ya, peralihan di bulan November secara umum, di mana awal musim penghujan sudah mulai masuk sebagian wilayah di bulan-bulan November, kemudian Desember, sehingga dampak El Nino meskipun saat di akhir tahun tersebut masih cukup aktif, tetapi dampak kekeringannya itu tidak akan terlalu terasa seperti di puncak-puncak kemarau sebelumnya. Nah, tentunya kalau bicara terkait dengan dampak, kita sangat merasakan sekali beberapa bulan terakhir, di mana di periode musim kemarau kita sejak mungkin periode April, Mei itu sudah mulai awal musim kemarau, kemudian puncaknya di bulan Juni, Juli, Agustus, ini sangat terasa sekali dampak daripada kekeringan yang dimana musim kemarau tersebut disertai dengan El Nino. Selain tentunya terhadap kondisi pertanian, kemudian hasil komoditas pertanian juga ini sangat berdampak. Selain itu juga terhadap kondisi-kondisi yang lain, di mana ketersediaan air bersih di beberapa wilayah, kekurangan air permukaan yang sangat kurang gitu ya. Ya, notabene meskipun bahwa kondisi tersebut secara umum memberikan dampak kekeringan di beberapa sektor, tetapi ada sektor lain juga yang tentunya eh, agak diuntungkan dengan kondisi kering tersebut gitu ya, seperti misalkan petani garam di wilayah-wilayah pantai yang notabene komoditas garamnya itu sangat tinggi, misalkan ketika di musim kemarau. Nah, ini tentunya harus disikapi dengan bijak, tetapi bagaimanapun bahwa dampak ekstrim daripada kondisi El Nino, kemudian kemarau yang disertai dengan El Nino ini tentunya tetap harus kita tanggulangi seefektif mungkin, seperti itu. Saya ingin kembali lagi ke Pak Firdaus ya Pak Firdaus, kalau tadi Bapak sempat menyebutkan sudah memperhitungkan kira-kira kerugian apa, tadi juga Pak Miming menjabarkan dampak apa yang terjadi. Nah kira-kira kalau ini dijadikan angka Pak, kerugian apa yang mungkin bisa dirasakan oleh masyarakat jika kebakaran hutan ini terus-terusan terjadi di Indonesia? Ya, tadi yang saya sampaikan ya, yang pertama tentu saja secara langsung ada rumah tangga ya, terutama yang di sekitar hutan, karena kita tahu bahwa kita mempunyai agroforestry ya, jadi ada kondisi sosial ekonomi di sekitar hutan yang langsung terpengaruh.
di luar kemudian juga mereka yang bekerja sebagai buruh di kawasan hutan ya. Itu yang tadi saya sampaikan, Mbak, secara langsung kalau misalnya 1 hektar tadi itu bisa berdampak pada pendapatan rumah tangga, itu adalah sebesar 70 juta rupiah. Jadi kalau misalnya ya dari data yang ada dari BMKG misalnya sampai bulan September mungkin sudah lebih besar ya Kang Mimi, mungkin sekitar 300.000 karena sampai Agustus sekitar 270 ribuan yang terbakar begitu yang terdata. Jadi kita bisa kalikan, Mbak. Jadi sehingga kerugian total itu bisa mencapai triliunan bahkan bisa belasan triliun ya kalau untuk kebakaran hutan selama misalnya periode 9 bulan. Artinya kalau ini terjadi lebih lama tentunya kerugian akan lebih besar lagi.